Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah beberapa minggu kita tidak berjumpa secara tatap muka dalam persekutuan ibadah. Namun syukur kepada Allah, Allah menganugerahkan berkat-Nya kepada kita yang memungkinkan kita tetap beroleh kesempatan untuk bersekutu dalam doa, pujian, dan sabdanya di tengah persekutuan ibadah keluarga kita masing-masing. Hari ini merupakan ibadah Jumat Agung dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sungguh menjadi momen yang sangat berharga bagi kita, tatkala perayaan makan dan minum dalam sakramen perjamuan kudus kali ini kita rayakan di tengah-tengah keluarga. Kiranya semua ini semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita akan kedalaman cinta Tuhan, bahwa cinta kasih Kristus hadir menjumpai kita. Kini kami bacakan Warta Gereja Jumat 10 April 2020. Pertama, titipan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima surat titipan peneguhan dan pemberkatan perkawinan dari Gereja GKJ Purwodadi bagi Saudara Riwan Triyono yang akan melangsungkan pernikahan dengan Saudari Dwi Puji Astiti. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilayankan pada hari Sabtu 18 April 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di GKJ Sidomukti Salatiga. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan secara sangat terbatas. Mohon dukungan doa warga jemaat. Kedua, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima dan akan melayankan permohonan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Andrianto, warga kelompok Timotius, yang akan melangsungkan pernikahan dengan Saudari Sabrina Minadori Muzdalifah. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilayankan pada hari Minggu 19 April 2020 waktu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di GKJ Sidomukti Salatiga. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilayankan secara sangat terbatas. Mohon dukungan doa warga jemaat. Ketiga, ibadah Minggu Paskah 2020. Sebagaimana telah disampaikan dalam surat penggembalaan, ibadah Minggu Paskah 12 April 2020 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat akan diadakan di rumah masing-masing. Video ibadah dan liturgi tertulis akan disediakan seperti ibadah sebelumnya. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kini marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 293 bait pertama dan kedua. Ibadah Jumat Agung ini berlangsung dengan hati terarah pada salib Kristus dalam penghayatan puncak karya penebusannya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Arahkanlah hatimu kepada salib Kristus. Kami mengarahkan hati pada salib Kristus. Damai sejahtera Kristus bagimu dan bagimu juga. Injil Yohanes bab 12 ayat 24 menjadi nats penuntun kita memasuki ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita sambut dengan kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 169 bait 1 dan 3.
Pengakuan tobat. Saudara-saudari, menghayati puncak karya kasih-Nya dalam peristiwa salib Kristus, marilah kita merendahkan hati, mengakui bahwa kitalah yang seharusnya ada di kayu salib hina itu. Dosa dan salah kita yang ditanggungnya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Mengagung Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita memasuki hidup yang baru kekal abadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami umat-Mu yang dengan kerendahan hati mengaku tobat kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami merindukan sabda penyelamatan-Mu dalam masa prapaskah ini, demi Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Kidung Jemaat 361, bait 1 dan 2. Salibmu sujud, miskin buta dan lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, adapun kau terbuka, di salibmu sujud, diriku selamatkanlah. Yang tenang, ku rindukan Tuhanku, suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu, ku percaya padamu, anakku tak berbuta. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat, mari kita sambut berita anugerah dan amanat hidup baru. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, terimalah berita pengampunan. Terambil dari surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu,
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian pula saudara-saudari, kita terima amanat hidup dalam pengampunan, sebagaimana juga sabdanya melalui hambanya Paulus, suratnya kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Kidung Jemaat 246 bait 1 dan 2. Cipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati, tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur, telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada bacaan sabda Tuhan pada ibadah Jumat Agung pagi hari ini
Mari kita siapkan hati kita memohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Bersama dengan umat beriman di segala tempat, kami arahkan pandang mata iman kami terarah kepada salib Kristus yang menyatakan kasih nan agung yang dinyatakan kepada kami semua umat-Mu. Engkau mengasihi kami dalam kasih yang habis-habisan, menyerahkan nyawa sebagai bahasa cinta bagi umat-Mu kami semua. Maka dalam hati dan batin yang terarah pula kepada salib Kristus, kami buka hati dan batin kami, pikiran kami, siap untuk Engkau taburi dengan sabda-Mu, agar kehidupan kami sepenuhnya diterangi senantiasa oleh sabda-Mu. Dengan demikian melalui hidup kami pun terpancarlah terang-Mu di sekeliling kami. Ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki atas kehidupan kami. Dan biarlah sabda-Mu yang tertabur menguatkan dan meneguhkan kami dalam gumul dan juang kami bersama dengan umat manusia di bumi saat ini, di tengah-tengah wabah COVID-19. Bersabdalah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Dikau sabda Allah sejati, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Hamba Tuhan yang menderita. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 52 ayat 13 sampai bab 53 ayat 12. Yesaya bab 52 ayat 13 sampai bab 53 ayat 12. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun, Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berkuasa, bertahan.
Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekat ibuku. Kau diserahkan kepada sejak ku lahir, sejak ku di kandungan Kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banting-banting pasang mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Segala tulangku lepas dari sendinya, bagaikan air mengalir aku tercurah. Hancur luluhlah hatiku bagaikan lilin, sebab kau taruh aku dalam debu maut. Para penjahat datang dan mengebuk aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menontonkan membagi-bagi pakaianku, sambil membuang pun di atas jubahku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Bacaan kedua, persembahan yang sempurna. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 16 sampai 25. Ibrani bab 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka.
Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita sambut bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea,
Ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, syair lagu yang amat populer terekam di kidung jemaat kita. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada cengkok nuansa khas Celtic yang begitu kental mewarnai lagu ini, menjulang nyata atas bukit Kala di kidung jemaat 183. Ini adalah satu dari beberapa lagu dalam kidung jemaat yang berasal dari Irlandia. Kita mengenalnya sebagai lagu yang sering dinyanyikan di Jumat Agung atau pada masa raya Paskah. Tetapi saudara-saudara, berbeda dengan kebanyakan lagu-lagu himne terjemahan, melodi kidung ini pada awalnya bukan lagu gerejawi. Syair rohani berbahasa Inggris untuk lagu ini ditulis oleh Thomas Tiplady, seorang komposer gereja Metodis. Sebelumnya, melodi lagu ini merupakan lagu tradisional yang amat populer di kalangan perantau Irlandia yang sering dikenal dengan nama Londonderry Air. Nah, salah satu bagian lirik lagu kidung jemaat 183 gubahan E.L. Pohan di kidung jemaat kita, bagi saya secara pribadi yang paling menyentuh adalah syair yang sangat indah pada baitnya yang kedua. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam. Menurut saya, syair ini sungguh mewakili berita Injil. Syair ini menegaskan salib Kristus memulihkan hati yang hancur. Hati manusia yang begitu rapuhnya. Dosa telah membelenggunya sehingga acap kali hati manusia begitu mudah dikuasai oleh pelbagai dorongan jahat. Tidak cukup tangguh pula untuk melewati himpitan derita dan kesedihan. Ya, saya kira harus kita akui betapa hati manusia ini begitu rapuh, mudah retak, mudah hancur, dan remuk redam. Jika kita menyadari yang demikian, maka betapa kita sungguh membutuhkan pemulihan hati. Hati yang perlu untuk dibenahi, diperbaiki, di-repair. Namun bukan untuk menjadikannya hati yang tidak rapuh lagi. Sebab hati manusia tetaplah rapuh. Namun
Yang rapuh tidak berarti menjadi lemah. Yang rapuh tidak berarti selalu menjadi tanpa daya dalam menghadapi kesulitan dan derita. Yang rapuh tidak berarti tidak bisa menjadi tangguh dan bahkan bernilai. Sangat bisa. Tapi memang perlu untuk dibenahi, diperbaiki dan di-repair. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Jepang punya karya seni yang dikenal dengan istilah kintsugi, atau sering juga disebut dengan golden repair. Kintsugi adalah proses pembuatan gerabah porselin yang dibuat dengan sangat bagus. Lalu gerabah porselin yang sudah tercipta bagus itu dengan sengaja dihancurkan, lalu disatukan kembali dengan lem emas. Sebuah karya seni yang mahal harganya, bukan karena nampak sempurna dan tanpa cacat, tetapi justru dari kondisi cacat yang dinampakkan. Yang menarik, kondisi cacat atau tidak sempurna itu dinampakkan melalui proses dibangun dari kehancuran sampai menghadirkan karya seni yang begitu mahal dan berharga. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, inilah karya salib Kristus. Inilah kekuatan kita pun menghadapi terpaan wabah COVID-19. Kita semua sesungguhnya memang rapuh, begitu rentan dengan banyak gangguan. Tetapi dalam kasih-Nya Ia membuat yang rapuh, yang mudah pecah, yang mudah hancur, yang rentan ini menjadi hati yang tangguh, tetap berdaya. Jiwa-jiwa yang kuat dan manusia-manusia yang kuat. Mari pandang salib Kristus dan percaya dirilah, jangan menjadi semplah dan menyerah. Sebab kasih-Nya sungguh merangkulmu, kasih-Nya sungguh merengkuhmu. Ia sangat tahu keadaanmu dan Dia akan mendukungmu. Saudara-saudari kekasih Tuhan, dalam menghayati puncak karya kasih Kristus, kita diundangnya menghayati kehadirannya yang memberi diri dalam sakramen perjamuan kudus. Kristus yang menjumpai hidup kita di tengah kemelut ini. Sebab Ia mengundang kita untuk menikmati kebersatuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Maka mari jumpai kita di sana. Sebab Dia menjumpai hidup kita di tengah-tengah kemelut ini. Dan mari kita jumpai Dia di sana. Sakramen perjamuan kudus mendemonstrasikan kasih Kristus yang maha hadir. Betapa pentingnya sakramen ini dalam situasi saat ini. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah mendemonstrasikan kasih Kristus kepada sesama yang membutuhkan dalam keprihatinan besar ini. Pastilah itu akan membawa hidup kita juga untuk menjumpai orang lain dalam kasih dan kerelaan yang serupa Kristus. Salib Kristus adalah salib yang mengubahkan. Tatkala salib hanya sebagai aksesoris, tidak mengubah apa-apa. Namun biarlah hatimu dijumpai oleh Yesus yang tersalib, dan engkau menjumpai Dia di dalam salib dan cinta kasih-Nya itu. Karena Dia dan salib-Nya yang mendemonstrasikan kasih Allah semestinya memulihkan hati kita yang rapuh,
dan membawa kita melihat pengharapan di dalam Kristus yang tidak akan mengecewakan. Kata Paulus, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kristus mendemonstrasikan kasih-Nya kepada setiap hati yang memandang salib-Nya. Hati yang mengalami kasih salib Kristus akan menjadi hati yang dibentuknya untuk dimiliki serta dipimpin oleh kasih Allah. Saudara-saudari kekasih Tuhan, masihkah hidup kita saat ini dikoreksi oleh salib Kristus ketika kita memandang salib-Nya? Semestinya tidak ada hal yang lebih menggugah hati kita selain pengasihan Kristus yang diberikan pada kita ketika kita masih berdosa ini. Bagi setiap kita yang telah mengalami pembaharuan dalam salib Kristus, tanda pengasihannya itu, marilah kita bersama-sama juga menghadirkan pembaharuan dalam hidup bersama banyak orang dengan kasih yang serupa kasih Kristus. Kita memasuki dan menyambut Jumat Agung dengan mengarahkan pandang kepada salib Kristus yang sungguh menyatakan pengasihannya itu, yang sungguh membenahi, merepair, menguatkan yang rapuh ini. Sebab sesungguhnya yang rapuh tidak berarti tidak berdaya dan tidak bernilai. Sungguh amat mampu untuk berdaya dan bernilai. Hati manusia tetaplah rapuh, namun yang rapuh sungguh tidak berarti lalu tanpa daya untuk menghadapi kesulitan dan derita. Sebab yang rapuh dalam balutan kedalaman cinta kasih-Nya disalib itu, maka yang rapuh menjadi tangguh dan bahkan bernilai. Selamat merayakan Jumat Agung dengan mengalami kehancuran hati untuk kembali dibentuk oleh Allah dalam kasih serupa Kristus. Hati yang rapuh tidak berarti tidak berdaya. Yang rapuh tidak berarti tidak bisa tangguh. Bisa dalam rengkuhan cinta kasih salib Kristus yang menguatkan kita untuk melewati setiap derita, kesulitan pun yang kita sedang alami sekarang ini. Sambutlah rengkuhan cinta kasih-Nya itu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penghayatan akan puncak karya keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita,
yaitu sengsara kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, kepada kita diundang untuk menghayati akan besarnya kasih dan setianya melalui sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan didasarkan atas perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, seraya Ia bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah sekali lagi kita menguji diri kita dengan bertanya dalam hati demikian: apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segala dosanya dan memohon pertolongan Tuhan untuk dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya sekarang Kau memperkenankan kami semua untuk menyambut sakramen perjamuan kudus-Mu. Dan kiranya Kau berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan sempurna yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus. Dan kami pun memiliki pengharapan akan perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Di dalam Dikau Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Domba Allah, penghapus dosa dunia, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah dengan penuh syukur kita sambut sakramen perjamuan kudus. Tuhan mengundang kita untuk menikmatinya. Kidung Jemaat 313 bait 1 dan 2. Berdendanglah jiwaku, tampil dari gelap dosamu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Kini kau diundang Tuhan, turutlah perjamuan Maharaja
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Marilah sekarang kita mengarahkan hati kita kepadanya dan bersama kita memastikan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara dengan cinta kasih-Nya, sebagaimana roti dan anggur yang dianugerahkan kepada kita. Pada malam menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid seraya Ia bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan dan Ia bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sekarang kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, Engkaulah pemberi roti dan makanan ini, hasil dari bumi dan karya manusia. Berkatilah dan biarlah dengannya kami mengenangkan tubuh Kristus yang terpecah dan menjadi bagi kami roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, Engkaulah pemberi anggur dan minuman ini, buah dari kebun anggur dan karya manusia. Berkatilah dan biarlah dengannya kami mengenangkan darah Kristus yang tercurah dan menjadi bagi kami anggur kerajaan yang kekal. Sebagaimana gandum yang telah tersebar di padang dan anggur yang telah dituai dari ladang dan kini dipersatukan di dalam roti dan anggur, air anggur, sakramen perjamuan-Mu, demikian pula ya Tuhan, kiranya seluruh gereja dan umat-Mu di tempat tinggal masing-masing Engkau persatukan dalam karya penyelamatan-Mu. Pandanglah ya Tuhan sakramen perjamuan yang Engkau sendiri telah sediakan dan berikan kepada gereja-Mu, dan dengan penuh syukur segenap umat tebusan-Mu menyambutnya. Sebagaimana Engkau menerima pengorbanan putra-Mu yang mengembalikan kami ke dalam perjanjian-Mu, maka berkatilah sakramen perjamuan-Mu yang Engkau sediakan sendiri di setiap rumah keluarga umat-Mu. Penuhilah kami semua dengan Roh Kudus. Hadirkanlah cinta kasih Kristus di dalam setiap rumah umat-Mu, sehingga tatkala kami semua menyambut tubuh dan darah Kristus, kami menyatu dengan tubuh yang satu dan roh yang tunggal di dalam korban yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Anak Domba Allah, penghapus dosa dunia. Amin. Roti yang kita pecahkan ini menjadi persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang telah kita pecah-pecahkan ini, yang menjadi persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah saudara terima. Sekarang makanlah sambil mengingat dan percaya tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna, membebaskan kita semua dari dosa. Tubuh Kristus. Demikian pula anggur dalam cawan ini menjadi persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah. Anggur dalam cawan yang menjadi persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah saudara terima. Sekarang minumlah sambil mengingat dan percaya darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Darah Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan dengan masing-masing kita mengucap dalam hati pujian demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 169 bait 4 dan 5. Melihat darah luka yang membalut tubuh Tuhanku, ku mati bagi dunia, dan dunia mati bagiku. Andaikan jagat milikku, dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku, diriku yang dilintangnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk sapaan sabda Tuhan yang kami dengar di hari yang istimewa bagi kami, ketika kami mengarahkan pandang kami kepada salib Kristus yang adalah tanda pengasihan Tuhan, menguatkan, meneguhkan kami. Hati kami yang rapuh, Engkau angkat sedemikian, sehingga yang rapuh ini tidak berarti lalu tidak berdaya, namun tetap berdaya, tetap memiliki kekuatan dan bahkan berkualitas, bernilai untuk melewati setiap kesulitan dan bahkan derita. Bahkan dalam penghayatan kami akan puncak karya keselamatan yang Engkau kerjakan dalam peristiwa salib, Engkau pun mengundang kami untuk menikmati perjumpaan dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dalam sakramen perjamuan kudus. Sungguh ini anugerah berkat-Mu yang luar biasa. Engkau menjumpai kami dalam kehidupan kami, pun di tengah kemelut hidup kami saat ini. Anak-anak Tuhan, umat tebusan-Mu yang telah menyambut sakramen perjamuan-Mu di rumah masing-masing, dimanapun kami berada, Engkau menyatukan kami dalam tubuh dan darah Kristus. Dan biarlah dengannya kami sungguh mendapatkan kekuatan baru yang daripada-Mu, melanjutkan kehidupan kami. Betapapun kami semua saat ini masih tetap harus melewati juang kehidupan kami di tengah-tengah wabah virus ini. Kami mempercayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Demikian pula kehidupan gereja-Mu. Bersatu hati dalam rasa syukur kami ya Tuhan, oleh karena perkenan Tuhan pula
kami boleh merayakan ulang tahun gerejamu di sini yang ke-26. 7 April kami merayakan karya kasih Tuhan, penyelenggaraan Tuhan bagi kehidupan gerejamu di GKJ Sidomukti. Kami mensyukurinya Tuhan, seraya tetap memohon campur tangan Tuhan dalam kehidupan gerejamu, dalam langkah karya kesaksian dan pelayanan kami di waktu-waktu mendatang. Kami pun merindukan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan bersama kami, agar demikian kehidupan kami memancarkan cinta kasih Kristus, mewujud dalam karya kami bagi sesama, mendemonstrasikan kasih Kristus kepada dunia. Tuhan Bapa di dalam surga, kami pun bersatu hati untuk memohon berkat daripada-Mu atas pergumulan bersama umat manusia di dunia saat ini. Kami bersatu hati untuk memohon berkat daripada-Mu Tuhan, bagi segala daya upaya untuk mengatasi situasi sulit ini. Secara khusus memohonkan berkat bagi para dokter, perawat, para medis yang sungguh mendedikasikan kehidupannya menolong sesama dalam situasi berat ini. Kuatkan, teguhkan, bahkan lindungilah mereka semua. Demikian juga keluarganya, agar dalam melaksanakan tugas mulia ini mereka sungguh boleh melakukannya dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Demikian pula kami bersatu hati memohon berkat setiap pribadi keluarga yang oleh karena situasi ini mereka harus berstatus ODP, PTP maupun juga positif corona. Kami memohonkan berkat kekuatan, penghiburan, peneguhan yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan kami pun mempercayai karya kuasa-Mu Tuhan Engkau nyatakan, memberikan berkat kesembuhan, bahkan kemampuan daya tahan tubuh yang baik bagi mereka semua melawan virus ini. Semua hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan, yang kiranya Engkau nyatakan itu kepada mereka. Demikian pula ya Tuhan, kami semua yang tetap harus bekerja dalam situasi yang berat seperti ini, kami pun memohon kepada-Mu, lindungilah kami. Kami dan keluarga kami semua tetap ada dalam berkat naungan kasih sayang Tuhan. Bapa di dalam surga, kami pun memohon berkat daripada-Mu, hikmat kemampuan bagi para pemimpin bangsa kami, seluruh aparat yang juga terus menerus berkarya untuk mencari solusi yang terbaik atas situasi ini. Bahkan untuk setiap keputusan yang telah diambil yang terbaik bagi kehidupan bersama, kami memohonkan berkat daripada-Mu di setiap wilayah, kota, kabupaten yang harus diperlakukan pembatasan sosial dalam skala besar. Tuhan Engkau yang juga akan memberkati, sehingga dampak yang ditimbulkan atas langkah ini sungguh mampu untuk diminimalisir sedemikian. Dan oleh karenanya kami pun memohonkan belas kasihan Tuhan bagi setiap pribadi sesama kami yang terdampak situasi ini dan begitu berat menjalani kehidupannya oleh karena situasi ekonomi ataupun juga dalam keterpisahan dengan keluarga. Kami memohon kekuatan hati dan batin serta pikiran atas mereka semua. Tuhan Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami pun mempercayakan langkah kehidupan kami selanjutnya dalam berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, rengkuhan kasih sayang-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Seperti kami ampuni yang bersalah pada kami, jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan melandasi di dalam kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, akan saya bacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Petrus yang pertama, bab 2 ayat yang kelima. Surat Petrus yang pertama, bab 2 ayat yang kelima, yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bersamaan kita akan mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 387 bait yang pertama dan yang ketiga. Marilah persembahan kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa kami hantarkan. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur
kepadamu, karena oleh perkenan Tuhan, pada kesempatan ini kami beroleh kesempatan untuk memuji keagungan kasih-Mu, serta mendengarkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Kami meyakini semua ini terjadi karena oleh pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, karena betapa besar kasih setia-Mu kepada kami. Ungkapan syukur kami menaikkan kepada-Mu Tuhan, melalui persembahan yang kami kumpulkan. Sekalipun persembahan ini tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Tuhan, tetapi biarlah Tuhan berkenan mencucikan dan mengkuduskan, supaya persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Dan sebentar lagi kami mengakhiri persekutuan ibadah kami pada hari ini. Kami melanjutkan karya aktivitas kami pada waktu-waktu yang akan kami lalui ya Tuhan. Kami mohon perkenan Tuhan senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup kami dalam waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya dan kuasa jahat, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni. Seru doa permohonan dan ungkapan syukur kami naikkan di dalam dikau Yesus Sang Gembala Agung yang telah menebus dosa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya kami bersaksi bagi Kristus. Kini tunduk terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidupmu, menguatkan, meneguhkanmu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kidung Jemaat 174B bait 1 dan 5.